wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilfas Perseli Perwira dengan NIM 10 14 25 10 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Latar belakang kebangsaan dan geopolitik Papua. Yang pertama, Papua sebagai bagian sah NKRI. Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI melalui proses penentuan pendapat rakyat atau PEPRA tahun 1969. Hasil PEPRA kemudian diterima dan dicatat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui resolusi Majelis Umum PBB. Kekayaan strategis terletak di kawasan timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan memiliki posisi penting di kawasan Pasifik. Memiliki sumber daya alam yang melimpah, meliputi sektor pertambangan, kehutanan, perikanan, serta keanekaragaman hayati yang bernilai strategis. Kompleksitas demografis dihuni oleh ratusan suku asli dengan bahasa, adat istiadat, dan sistem sosial yang beragam. Keberagaman budaya tersebut menjadi kekayaan nasional sekaligus faktor penting dalam perumusan kebijakan pembangunan dan integritas sosial di Papua. Definisi dan terminologi. Siapa itu KKB? Evolusi nama. Gerakan separatis bersenjata di Papua secara historis sering dikaitkan dengan organisasi Papua Merdeka yang muncul pada dekade 1960-an. Dalam terminologi resmi pemerintah Indonesia, kelompok-kelompok bersenjata tersebut disebut kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Sejak 2021, sejumlah institusi negara juga menggunakan istilah kelompok separatis teroris atau KST untuk menyebut kelompok yang melakukan aksi kekerasan bersenjata dan teror terhadap masyarakat maupun aparat. Definisi hukum. Merujuk pada perspektif pemerintah Indonesia, KKB atau KST adalah kelompok bersenjata yang beroperasi di Papua dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik berupa pemisahan dari Indonesia. Aktivitasnya mencakup serangan terhadap aparat keamanan, fasilitas publik, serta warga sipil dalam berbagai insiden konflik. Karakteristik gerakan menerapkan pola perang gerilya dengan memanfaatkan kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau. Basis operasi banyak berada di wilayah pegunungan tengah dan daerah pedalaman. Tidak memiliki struktur komando tunggal yang sepenuhnya terpusat, melainkan terdiri atas sebagai kelompok atau faksi yang dipimpin oleh tokoh lokal di wilayah masing-masing. Kapasitas, kekuatan, dan area operasi setiap faksi dapat berbeda-beda. Akar penyebab konflik. Yang pertama, distorsi historis. Perbedaan persepsi mengenai proses integritas Papua ke Indonesia. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Adanya persepsi ketidakmerataan pembangunan dan manfaat ekonomi. Yang ketiga, isu HAM. Memori atas dugaan pelanggaran HAM dan pendekatan keamanan di masa lalu. Yang keempat, tentang identitas, kekhawatiran terhadap marginalisasi budaya dan masyarakat asli Papua akibat perubahan demografis. Pada kesimpulannya, konflik Papua dipengaruhi oleh faktor historis, ekonomi, HAM, dan identitas yang saling berkaitan. Struktur organisasi dan wilayah operasi. Desentralisasi komando. Beroperasi melalui kelompok-kelompok kecil yang relatif otonom di bawah komando panglima wilayah atau komando lapangan. Struktur ini membuat koordinasi tersebar dan memungkinkan mobilitas tinggi di medan yang sulit dijangkau. Tokoh yang sering dikaitkan dalam pemberitaan dan laporan publik antara lain Lekagap, Telegan, dan Aginus Kogoya. Hotspot atau titik rawan. Aktivitas konflik sering dilaporkan terkonsentrasi di wilayah pegunungan tengah Papua, terutama di Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Duga, dan Kabupaten Mimika. Taktik gerilya. Pertama, memanfaatkan kondisi geografis Papua yang menantang hutan lebat, lembah,
dan pegunungan terjal untuk mobilitas, perlindungan, dan penghindaran dari operasi keamanan. Karakter medan juga mempengaruhi distribusi logistik, komunikasi, serta durasi operasi di lapangan. Sumber pendanaan dan persenjataan KKB, logistik persenjataan, berbagai laporan keamanan dan kajian konflik menyebut sumber persenjataan berasal dari beberapa jalur, antara lain perampasan senjata dari aparat keamanan saat terjadi kontak bersenjata, perolehan ilegal melalui jaringan penyelundupan dan pasar gelap di wilayah perbatasan, pemanfaatan senjata sisa konflik atau yang beredar secara tidak resmi di kawasan tertentu. Pendanaan kelompok bersenjata dalam sejumlah laporan disebut berasal dari kombinasi beberapa aktivitas ekonomi ilegal seperti pemerasan atau pungutan terhadap aktivitas penebangan emas ilegal, tekanan terhadap pelaku usaha lokal atau masyarakat di wilayah yang dipengaruhi oleh konflik, dugaan penyalahgunaan aliran dana publik melalui intimidasi atau penguasaan lokal. Tuduhan semacam ini memerlukan verifikasi kasus per kasus dan tidak berlaku umum. Karena struktur kelompok yang terdesentralisasi, pola pendanaan dan akses logistik dapat berbeda antar wilayah dan tidak selalu terpusat pada suatu jaringan yang sama. Informasi mengenai pendanaan dan persenjataan sering berubah dan banyak bergantung pada laporan aparat, investigasi, serta kondisi lapangan. Rekam jejak, aksi, dan eskalasi kekerasan. Yang pertama, pola serangan. Bentuk kekerasan dilaporkan dalam konflik bersenjata di Papua mencakup penembakan terhadap aparat dan target tertentu, penghadangan patroli atau jalur mobilitas keamanan, sabotase terhadap infrastruktur dan objek strategis, pembakaran fasilitas publik yang berdampak pada layanan masyarakat. Yang kedua, korban jiwa dan dampak kemanusiaan. Konflik telah menimbulkan korban dari berbagai kelompok termasuk aparat keamanan, TNI, Polri, masyarakat sipil seperti pekerja, konstruksi, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan warga lokal. Dampak berlanjut meliputi gangguan layanan publik, perpindahan penduduk, dan hambatan pembangunan di wilayah terdampak. Yang ketiga, ada kasus menonjol, yaitu penembakan pekerja Trans Papua, serangan terhadap pekerja proyek infrastruktur yang menjadi salah satu peristiwa paling menonjol dalam eskalasi konflik modern di Papua, pembunuhan kepala BIN daerah Papua, insiden menewaskan pejabat intelijen negara saat berada di wilayah konflik, penyanderaan pilot Selandia Baru di Papua, dan kasus penyanderaan pilot asing yang menarik perhatian internasional dan memperlihatkan dimensi diplomatik dari konflik. Dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat Papua, lumpuhnya fasilitas publik, kerusakan atau terganggunya sekolah, puskesmas, dan infrastruktur komunikasi menghambat layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat. Krisis kemanusiaan, konflik mendorong perpindahan penduduk atau IDPs ke wilayah yang lebih aman sehingga mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. Trauma psikologis, ketakutan berkepanjangan pada anak-anak dan warga lokal berdampak pada aktivitas belajar, bekerja, dan produktivitas masyarakat. Dampak ekonomi, aktivitas perdagangan, transportasi, dan pembangunan melambat akibat kondisi keamanan yang tidak stabil. Transformasi kebijakan era otonomi khusus atau OTSUS, koreksi kesejahteraan, penerapan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 untuk memperluas kewenangan daerah dan mempercepat pembangunan Papua. Aspek afirmasi, memberikan ruang representasi bagi orang asli Papua atau OAP, termasuk melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua serta penguatan peran OAP dalam pemerintahan daerah. Pendekatan fiskal, dana OTSUS dialokasikan untuk mendukung sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Strategi penanganan oleh pemerintah RI, soft approach atau kesejahteraan, percepatan pembangunan ekonomi,
dan pelayanan publik. Dialog pembangunan serta pemekaran wilayah atau DOB untuk mendekatkan akses pemerintah. Hard approach atau penegakan hukum. Operasi keamanan terpadu TNI Polri untuk menjaga stabilitas, menekan ancaman bersenjata, dan melindungi masyarakat sipil. Internasionalisasi untuk Papua oleh sayap politik, gerakan diplomatik di luar negeri. Upaya politik di tingkat internasional dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua. Salah satunya United Libertarian Movement for West Papua atau ULMWP. Mereka berupaya membawa isu Papua ke berbagai forum regional dan internasional. Gerakan diplomatik di luar negeri. Beberapa isu ini yang sering disampaikan dalam kampanye internasional meliputi dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Papua, tuntutan hak menuntut nasib sendiri atau self-determination, isu lingkungan termasuk dampak pembangunan dan eksploitasi sumber. Posisi Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan hasil penentuan pendapat rakyat atau PEPRA 1969 dan pengakuan internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia juga menjalankan diplomasi aktif untuk mempertahankan posisi tersebut serta membangun dukungan dari negara-negara kawasan Pasifik dan forum internasional. Tantangan dalam penyelesaian konflik. Yang pertama ada medan geografis. Wilayah Papua memiliki kondisi geografis yang kompleks, seperti pegunungan, hutan lebat, serta keterbatasan infrastruktur di sejumlah daerah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi mobilitas aparat keamanan maupun distribusi pelayanan publik dan pembangunan. Yang kedua, ada propaganda dinamika media sosial. Media sosial menjadi ruang penyebaran informasi yang sangat cepat, termasuk munculnya perang narasi, disinformasi atau hoaks, dan konten yang dapat mempengaruhi opini publik di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai pihak dapat memanfaatkan ruang digital untuk memperkuat dukungan terhadap posisi masing-masing. Yang ketiga, dilema keamanan dan hak asasi manusia atau HAM. Penanganan konflik menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan keamanan dan perlindungan hak asasi manusia. Operasi keamanan yang dilakukan di wilayah konflik sering mendapat perhatian publik dan pengawasan internasional, sehingga diperlukan pendekatan yang terukur, akuntabel, dan sesuai hukum agar tidak menimbulkan eskalasi atau kontroversi. Prospek pemekaran wilayah atau DOB sebagai solusi. Tujuan strategis. Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan pemekaran melalui pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Tujuannya antara lain untuk mendekati pelayanan pemerintah, mempercepat pembangunan, serta memperkuat jangkauan negara di wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Dalam perspektif keamanan, pemerintah juga menilai pemerataan infrastruktur dan tata kelola dapat membantu mengurangi ruang gerak kelompok bersenjata. Pemerataan akses dan pelayanan publik. Pemekaran diharapkan dapat mempercepat proses birokrasi dan pelayanan masyarakat, membuka keterisolasian wilayah pedalaman melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas, mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Papua. Peluang kerja dan pemberdayaan OAP. Kebijakan DOB juga diarahkan untuk membuka lapangan kerja baru di sektor pemerintahan, jasa, dan pembangunan daerah, meningkat keterlibatan tenaga kerja lokal, memberikan ruang kepemimpinan dan representasi yang lebih luas bagi orang asli Papua atau OAP dalam pemerintahan daerah. Langkah strategis ke depan. Yang pertama, penguatan dialog kultural. Penyelesaian konflik dan percepatan pembangunan memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat secara aktif. Dialog kultural dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama termasuk gereja, tokoh pemuda, akademis, serta pemerintah daerah agar arah pembangunan lebih partisipatif, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
Yang kedua, transparansi dan pengawasan dana otonomi khusus atau OTSUS. Optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus utamanya meliputi penguatan transparansi dan akuntabilitas pengolah anggaran, pengawasan agar program-program benar menjangkau masyarakat akar rumput, evaluasi berkala terhadap dampak pembangunan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga, profesionalisme penegakan hukum dan pelindungan HAM. Pelaksanaan operasi keamanan perlu tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas, dan kepatuhan terhadap standar operating procedure atau SOP. Pendekatan ini bertujuan menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil. Kesimpulan, kedaulatan dan posisi hukum internasional. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI berdasarkan proses integrasi melalui penentuan pendapat rakyat atau PEPRA 1969 dan pengakuan internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam posisi resmi, negara status tersebut dipandang telah memiliki dasar hukum internasional. Kunci perdamaian yang berkelanjutan. Penyelesaian persoalan keamanan di Papua tidak hanya bergantung pada pendekatan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan upaya jangka panjang yang menyentuh aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang sering ditekankan meliputi mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan inklusif, menjamin rasa keadilan dan penghormatan terhadap martabat masyarakat lokal, memperkuat pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Yang terakhir ada penutup, stabilitas dan perdamaian di Papua memerlukan kombinasi keamanan, pembangunan, dialog, dan kepercayaan publik. Tujuan akhirnya adalah terciptanya kondisi yang aman, sejahtera, serta memberi ruang bagi masyarakat Papua untuk berkembang dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada intinya, perdamaian yang berkelanjutan dibangun bukan hanya melalui stabilitas, tetapi juga melalui keadilan, penghormatan, dan kesejahteraan yang dapat disarankan masyarakat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.